Terima kasih Bu Lina. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita semuanya, sekarang dan selama-lamanya. Merupakan suatu kebahagiaan boleh berjumpa lagi meskipun secara virtual dengan Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam forum ini, di dalam komunitas atau keluarga ini. Juga pertemuan yang membahagiakan dengan beberapa anggota. Kita ketemu di Roma ketika beberapa dari Bapak Ibu datang untuk ziarah dan juga ketika saya ada di Jakarta ada pertemuan khusus dengan beberapa dari kita yang merupakan pertemuan yang sungguh membahagiakan, meneguhkan. Baik, selanjutnya tema yang saya angkat ketika Ibu Regina meminta tema, saya hanya mencoba mencari kira-kira apa yang spesial di akhir bulan Agustus. Di situ ada dua perayaan liturgi yaitu Santa Monica dan kemudian Santo Agustinus. Tentu kemudian saya mengambil salah satu, Santo Agustinus, alasannya karena nama saya Agustinus. Itu saja. Nah, sekarang mari kita eh, belajar dari pengalaman dari pergulatan Santo Santa dan hari ini khususnya dari Santo Agustinus. Belajar dari Santo Agustinus bagaimana kita mencoba mencari Allah dan mencintainya. Baik, apakah saya boleh share atau di-sharekan saja, Bu Regina? Silakan Romo, bila Silakan. berhalangan Eh, bisa dibantu Paulalin. di-sharekan aja. Saya kok Oh, nggak menemukan punya saya. baik. Baik, yes, akhirnya. Baik, tadi sudah disinggung, judulnya adalah Ambil dan Bacalah. Ini merupakan salah satu titik tolak, titik di mana perjalanan Santo Agustinus menemukan Allah ya. Dari pertama mempertanyakan tentang kebenaran ilahi, tentang eksistensi Tuhan. Pada akhirnya ada suatu momen di mana ada panggilan untuk mengambil dan baca dan itu menjadi titik baliknya. Maka mari kita bersama-sama melihat atau merenungkan pengalaman Santo Agustinus tersebut. Pertama, ungkapan ini sangat terkenal dari kisah pertobatan Santo Agustinus. Kita mengenal dia adalah seorang bapa gereja, filsuf besar dalam tradisi Kristen. Salah satu yang menyedihkan menurut saya karena daerah atau negara di mana dulu asal dari Santo Agustinus di mana dulu itu menjadi pusat kekristenan sekarang sudah menjadi negara Muslim ya. Ini Aljazair sebetulnya asalnya. Sekarang jadi negara Muslim. Jadi kayaknya jejak-jejak kekristenan di sana hampir mulai abad 14 itu sudah mulai betul-betul tidak ada. Baik, kalimat ini muncul, kalimat maksudnya ambil dan bacalah di dalam buku autobiografi yang dia buat, yang Santo Agustinus buat, namanya Confessions atau pengakuan-pengakuan. Mari kita lihat selanjutnya. Ambil dan bacalah sangat tepat untuk menggambarkan perjalanan spiritual Santo Agustinus karena ungkapan itu menandai titik balik paling penting di dalam hidupnya. Pertobatan yang mengubah arah hidupnya secara radikal. Dari seorang pencari kebenaran duniawi menjadi pencinta kebenaran ilahi. Kalau boleh
sambungkan atau dibanding-bandingkan, ini mirip dengan pengalaman Santo Paulus. Orang yang sangat kritikal, orang yang sangat pintar mencoba mencari Allah, tetapi kemudian Allah menggunakan mereka justru menjadi alatnya. Selanjutnya, masa muda, pencarian dan kekacauan batin. Jadi seperti yang sudah saya ungkapkan pada awalnya, inilah hidup Santo Agustinus. Muda, waktu dia muda, tumbuh sebagai pemuda cerdas dan haus pengetahuan, tapi juga tertarik pada kenikmatan duniawi. Ia mengakui dalam Confessions, dalam bukunya, bahwa ia terjerumus dalam kehidupan penuh hawa nafsu, termasuk hubungan di luar nikah dan pencarian kenikmatan sesaat. Aku mencintai cinta, bukan kebenaran. Jadi sesuatu yang menarik bahwa Santo Agustinus pada masa mudanya hidup dalam gelimang dosa. Itu juga karena dipengaruhi oleh pandangan dari bapaknya yang juga jauh dari hidup religius. Tetapi yang menarik untuk kita adalah bahwa ibunya itu sangat religius dan terus-menerus mendoakan anaknya ini. Jadi nanti di balik bahwa Agustinus sendiri menemukan jalan Tuhan dengan caranya, dengan upayanya, dengan effortnya. Saya yakin itu juga berkat dukungan, doa yang tidak pernah putus dari ibunya, Santa Monica. Selanjutnya, eh, selama bertahun-tahun Agustinus mengikuti ajaran Manikeisme, sebuah sekte gnostik yang memisahkan terang dan gelap secara ekstrim. Jadi sebuah ajaran yang tentu jauh dari ajaran Kristiani. Ia tertarik karena ajaran ini seolah memberi penjelasan rasional dan keberadaan kejahatan di dunia. Namun perlahan ia kecewa karena jawabannya tidak memuaskan secara intelektual maupun spiritual. Jadi ini sebuah pengalaman di dalam hidup Santo Agustinus. Selain dia hidup dalam kenikmatan duniawi, tapi dia juga mengikuti sebuah ajaran, tapi semakin mendalami ajaran itu dia tidak menemukan yang sungguh-sungguh dia cari. Berikutnya, Agustinus kemudian mempelajari filsafat Platonisme dan Neoplatonisme yang menuntunnya lebih dekat kepada konsep Tuhan yang imaterial dan sempurna. Ia mulai menyadari bahwa kebenaran sejati tidak dapat ditemukan hanya melalui akal, tetapi perlu penerangan ilahi. Saya pikir ini satu kata kunci yang tepat untuk juga bagi kita mencoba mengcover atau menghadapi bukan serangan tetapi aneka macam informasi di media sosial yang seringkali menganggap agama kita atau ajaran kita itu kurang rasional dan mereka mau mencari agama yang lebih rasional. Nah, maka di dalam salah satu pengalaman Santo Agustinus ini semoga kita juga disadarkan bahwa se apa namanya selogis mungkin agama justru menurut saya pribadi ya semakin diragukan kealahan kalau sampai kita bisa melogikakan Allah secara utuhnya. Karena Allah adalah Maha Kuasa, tak terbatas, sementara kita terbatas, otak kita terbatas. Maka justru menjadi logis memahami Allah ketika pada titik tertentu ada sesuatu yang beyond,
our imagination atau bahkan sesuatu yang tidak masuk akal. Itu kata kunci pertama. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian inilah pengalamannya. Dalam keadaan gundah gulana dan penuh konflik batin itu, pada suatu pada suatu hari Agustinus sedang duduk di taman rumah temannya, nama temannya Sianus, menangis dalam keheningan. Nah, ini bagi saya juga menarik ya, bahwa seorang Agustinus pun mempunyai kegelisahan. Di satu sisi dia nakal, di satu sisi dia hidup dalam kegelapan, tapi ada benih-benih rohani di mana dia sebetulnya merasa kosong dan merasa cemas ketika tidak menemukan yang sungguh-sungguh bisa menjawab pertanyaannya, yaitu mencari kebenaran. Nah, dalam ketidaktahuan, dalam keputusasaan itu, dia mendengar suara anak kecil yang berkata, "Tole lege, tole lege, ambil dan bacalah." Mungkin teman-teman sudah mengalami atau sudah membaca eh, Santo Agustinus itu juga mengalami penampakan seorang anak kecil yang kemudian kita pahami atau kita yakini sebagai malaikat yang menjelma sebagai anak kecil di konteks yang lain. Di konteks yang lain yaitu ketika dia jalan-jalan di pantai lalu seorang anak kecil memasukkan air ke dalam sumur-sumuran yang dia buat di dalam pasir. Kemudian dia berkata, bagaimana mungkin kamu bisa memasukkan air laut yang begitu tak terbatas ke dalam sumuran yang kecil yang kamu buat. Kemudian anak kecil itu bilang, exactly, seperti itulah bagaimana mungkin kamu bisa memasukkan eh, Allah yang maha 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 itu di dalam otakmu yang kecil. Nah, itu penampakan anak kecil yang di konteks yang lain. Tapi yang konteks ini adalah ada suara anak kecil yang mengundang dia untuk ambil dan bacalah. Tentu yang dia maksud adalah mengambil kitab suci, membaca kitab suci. Nah, di sini kita lihat. Ia merasa itu panggilan Tuhan. Maka kemudian Agustinus mengambil kitab suci yang ada di dekatnya. Membuka random saja secara acak, lalu dia menemukan surat di Roma 13 ayat 13-14. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan jangan menuruti keinginan daging. Nah, ini rupanya kalimat ayat yang sangat menyentuh, menghantam jiwanya. Merasa Tuhan berbicara secara langsung kepadanya karena dia hidup dalam tanda kutip di malam hari, dalam ketidaksopanan, dalam kegelapan, di dalam kedagingan. Maka kemudian di situ pertobatan total mulai berlangsung. Selanjutnya, setelah kejadian itu tentu ini hanya saya membayangkan ya, tentu pertobatan total tetap merupakan suatu proses yang tidak instan. Saya yakin itu juga melalui proses yang panjang lebar, tidak kok ujuk-ujuk setelah kejadian itu langsung gitu. Tapi saya yakin ada suatu proses yang panjang. Tapi pada akhirnya dari titik itu tadi Agustinus meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang filsuf, sebagai seorang guru retorika, kemudian mulai hidup dalam keheningan dan dalam refleksi yang pada akhirnya dia minta dibaptis oleh Santo Ambrosius yang waktu itu uskup di Milan. Bahkan mengajak putranya yang bernama Adiodatus. Selanjutnya. Nah, kita refleksikan hal itu yang ada di dalam bukunya. Di dalam buku Confessiones,
Buku ini adalah catatan spiritual dan filsafat hatinya yang terdalam. Ditulis dalam bentuk doa kepada Tuhan. Jadi sekali lagi buku Confession ini adalah buku yaitu tadi proses pertobatannya ya. Jadi ketika Toleleche tadi kemudian dia mulai merenungkan tentang Tuhan lalu dia menuliskan membuat kesaksian-kesaksian. Nah, ini confession kan membuat pengakuan-pengakuan dibukukan. Agustinus tidak hanya menceritakan kisah hidupnya, tapi juga memaknai keberadaan, waktu, jiwa, dan kasih Allah. Dan kutipan yang sangat terkenal adalah, Engkau telah menciptakan kami untukmu ya Tuhan, dan hati kami gelisah sampai beristirahat dalam Engkau. Dalam ungkapan yang lebih lebih populer atau lebih lebih mudah kita terima, hatiku selalu gelisah sampai pada akhirnya saya bahagia, saya menemukan kelegaan ketika aku beristirahat dalam Engkau. Jadi suatu ungkapan yang sangat dalam bahwa hanya di dalam Tuhan kita akan menemukan kesejukan kebahagiaan. Duniawi dengan segala macam tawarannya tentu memberikan banyak sarana yang memudahkan kita untuk memperoleh banyak hal, tetapi at the end of the day, tujuan utama kita adalah beristirahat di dalam Tuhan. Oke, itulah yang paling menentukan. Maka teman-teman dari ambil bacalah yang merupakan titik tolak pertobatan Santo Agustinus. Saya mencoba melihat apa sih yang menarik atau maknanya untuk kita itu apa dalam perjalanan hidup kita. Pertama, simbol panggilan ilahi. Tuhan memanggil manusia secara personal melalui suara hati atau peristiwa sederhana. Itu yang pertama. Jadi, meskipun di dalam gereja, khususnya kita gereja Katolik, itu kita mempunyai suatu ajaran yang sangat konsisten dengan kepemimpinan pelayanan yang sangat terstruktur dari Bapak Paus, para kardinal, para uskup dan para romo, tidak kemudian bahwa iman kita itu selalu bersifat komunal atau bersama atau mengikuti ajaran gereja begitu saja. Tetapi kita tetap harus terbuka secara personal untuk memperoleh sentuhan Allah. Dan itu bisa melalui apa saja. Bisa melalui peristiwa-peristiwa yang sederhana. Seperti seorang Agustinus mendapatkan penampakan seorang anak kecil. Ini kan secara simbolik mau mengatakan bahwa Allah bisa menyentuh dengan cara yang sangat lembut, dengan cara yang tak terduga oleh kita. Maka kita pun bisa mencari Allah di dalam segala, tidak melulu di dalam gereja, bisa jadi di dalam keluarga, bisa jadi di dalam relasi LPF, di dalam relasi kita. Bahkan di dalam pengalaman-pengalaman yang lainnya yang sangat sederhana. Maka keterbukaan hati terhadap kehadiran Allah itu sangat penting. Kemudian yang kedua, ajakan ajakan yang bersifat aktif. Agustinus harus mengambil dan membaca tindakan yang melibatkan kehendak bebas untuk bertobat. Sekali lagi, ketika kita menginginkan sesuatu, apalagi suatu perubahan batin, perubahan sifat ya, itu kan tidak mudah karena kita udah terbentuk. Tapi kalau kita bisa berubah, itu kan tidak mungkin tiba-tiba kayak sulap kita langsung bisa berubah menjadi sangat baik, menjadi sangat suci. Enggak. Termasuk juga Agustinus. Agustinus bukan diubah oleh Tuhan immediately, tetapi hanya disuruh mengambil dan membaca. Artinya kan ini baru step yang sangat step awal yang sangat awal yang belum bisa mengubah apapun. Tetap maka kemudian
undangan Tuhan atau sentuhan Tuhan itu perlu ditanggapi dengan effort kita, dengan upaya kita, juga dengan kebebasan kita. Tuhan terus-menerus mengundang kita untuk bertobat, tapi kalau kita tidak dengan kebebasan penuh, pertobatan juga tidak akan terjadi. Kemudian yang ketiga, firman sebagai pencerahan. Jawaban sejati datang dari firman Allah, bukan filsafat dunia. Ini secara ringkas saya mau mengatakan bahwa yang tadi saya katakan, bahwa segala macam pemikiran logis, segala macam ilmu pengetahuan itu bisa membantu kita menemukan kemudian-kemudian. Tapi at the end of the day harus selaras pencarian kita. Kita harus mencintai dunia, kita harus hidup di dunia, kita harus berilmu, kita harus pintar supaya kita bisa bertahan dalam hidup ini, bisa memperoleh kesejahteraan, tetapi di sisi lain juga firman Tuhan harus menjadi apa ya, penyeimbang. Itu yang paling penting. Kalau ini dikaitkan dengan teman-teman kita Protestan, kalau Protestan itu kaitannya firman dengan tradisi gereja. Nah, mereka mau mempertentangkan itu. Nah, sekali lagi ini ajakan Santo Agustinus juga mengingatkan kita orang Katolik yang katanya malas membaca kitab suci. Karena tadi saya mengatakan bahwa Allah bisa menyentuh dengan cara apapun, termasuk dengan peristiwa yang sederhana, tetapi saya yakin tidak pakai prosentase, tapi sebagian besar cara yang paling sering adalah melalui sabda. Maka membaca sabda Tuhan adalah cara mencari Allah yang menurut saya yang paling dekat, yang paling kalau diibaratkan jalan itu jalan tolnya. Nah, yang lain itu jalan kecil-kecil yang tentu juga bisa sampai pada kalau kita sungguh-sungguh setia di sana. Eh, yang keempat, pertobatan sebagai proses sama dengan yang di atas tadi intinya bahwa sesuatu tidak akan terjadi begitu saja tanpa misalnya kita berdoa, Tuhan, saya punya saya ini contoh bukan 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 pengalaman Bapak Ibu ya supaya tidak tersinggung. Saya punya utang Tuhan misalnya. Tolong bayarkan utang saya walau tiba-tiba bluk ada uang kan tidak mungkin itu. Ya skalanya sih mungkin kalau kita berbicara Tuhan. Tapi kita pakai cara yang kita yakin bahwa Tuhan bisa bekerja dengan cara yang extraordinary, tapi kita sadar bahwa kita itu orang-orang biasa, maka yuk kita bertekun di dalam pencarian Allah juga dengan cara-cara yang logis yang biasa aja. Gitu. Meskipun tetap membuka kemungkinan akan adanya miracle di dalam hidup kita. Selanjutnya, sebagai penutup, relevansi kita berbicara tentang Santo Agustinus itu apa? Banyak orang seperti Agustinus, mencari kebenaran dalam ilmu, kenikmatan, dan relasi dengan orang-orang sekitarnya, dengan dunia. Namun tetap merasa hampa. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman Bapak itu, tetapi beberapa bukti yang sering saya mendengar, misalnya orang-orang yang mengalami depresi, orang-orang yang mengalami kesulitan hidup itu ternyata juga justru sebagian besar adalah orang-orang yang berilmu, yang beruang. Gitu. Itu artinya apa? Sekali lagi uang dan ilmu itu bukan jaminan. Maka sekali lagi tentu kita membutuhkan itu. Saya tidak akan secara naif mengatakan uang tidak penting. Enggak. Untuk para romo, untuk karya gereja, untuk misi itu pun juga sangat-sangat esensial uang. Tapi sekali lagi Allah jauh di atas segalanya. Di sana kita menemukan jawabannya. Selanjutnya,
Nah, kisah Santo Agustus ini mengajak kita untuk berhenti sejenak. Karena tadi itu kan apa yang dialami oleh Santo Agustus itu kan ketika dia dalam keheningan, ketika dia berhenti, parkir sejenak hidupnya, tidak menyibukkan diri, lalu membuka. Nah, anak kecil itu kan tidak tidak anak kecil dalam arti yang visible kecuali yang di pantai tadi. Tapi pengalaman dia di dalam confessionnya, dia membayangkan ada seorang anak kecil yang berkata kepada dia, ambil dan bacalah. Jadi itu tuh suara hati yang berkata, suatu yang membuka jalan kebenaran yang lebih dalam. Maka saya pernah khotbah, kapan ya? Waktu itu saya pernah khotbah dalam sebuah cerita. Seseorang yang mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan di atas gunung. Wah, ternyata dia tidak menemukan Tuhan. Karena di sana banyak pendaki gunung. Saya menemukan banyak pendaki gunung dan tidak menemukan keheningan dan Tuhan di sana. Oke, kalau kalau gitu kemudian dia dinasihati oleh gurunya. Kalau gitu kamu turun ke bawah laut, wah, menyelam. Di dalam laut dia juga tidak menemukan Tuhan, tapi lebih para penyelam yang lain. Kemudian dia disuruh datang ke rumah Tuhan, misalnya ke masjid atau ke gereja atau ke tempel. Wah, di sana juga banyak kebisingan, saya tidak menemukan Tuhan. Kemudian gurunya akhirnya bilang, kalau gitu kamu pulang ke rumah, pulang ke hatimu. Mungkin kamu akan menemukan Tuhan. Nah, ketika orang itu mulai hening, mulai apa ya, melupakan segala macam hal yang menyibukkan dirinya. Nah, di dalam keheningan itu dia menemukan Allah. Tentu ini pengalaman pribadi yang tidak bisa kemudian menjadi ajaran bahwa kemudian itu adalah cara satu-satunya untuk menemukan Tuhan, tidak. Tapi sekali lagi, Allah kita temukan melalui banyak cara, dan juga dalam hal ini berdasarkan pengalaman Santo Agustus dengan datang ke dalam hatinya yang terdalam. Di sana suara Tuhan selalu hadir. Kalau itu dikaitkan dengan pengalaman Santo Ignatius Loyola di dalam eh, exercise rohaninya Santo Ignatius, dia mengatakan bahwa di dalam diri kita itu ada dua roh yang selalu mempengaruhi kita, roh yang baik, roh yang jahat. Roh yang baik, ketika kita berbuat dosa, dia akan mengingatkan kita bahwa tindakan itu tidak baik. Tetapi di sisi lain, roh yang jahat itu mensupport kita. Enggak apa-apa, sekali-sekali ngambil duit ibumu enggak apa-apa. Nah, ini roh jahat itu bersuara di sana. Begitu juga sebaliknya ketika kita berbuat baik, dari baik semakin baik. Itu roh yang baik, yang menurut saya ya roh Tuhan itu sendiri. Itu memberikan apresiasi. Tapi tentu si roh jahat juga dengan sedihnya berusaha, oh kenapa kamu ke sana? Jadi sekali lagi menurut Santo Ignatius ada gerakan antara yang baik dan yang buruk. Roh suara suara roh yang baik dan yang jahat itu untuk selalu mempengaruhi kita. Maka supaya roh yang baik itu akan lebih menguasai kita, maka membiasakan hal-hal yang suci itu akan membantu kita. Misalnya, membaca kitab suci, membaca buku-buku rohani, melihat film-film yang baik-baik. Tetapi kalau kita dibiasakan ke hal-hal yang sangat duniawi, maka roh yang baik pun akan hati kita atau suara hati kita menjadi tumpul untuk dengerin yang suara yang baik. Jadi sekali lagi perlu exercise, perlu terus-menerus, perlu membiasakan diri dalam hidup kita untuk membuat suara roh yang baik itu akan terdengar lebih 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 kuat daripada suara yang jahat. Baik, teman-teman,
Seperti itu yang bisa saya berikan. Ini hanya kata penutup, mencari kebenaran lewat firman Tuhan. Sekali lagi itu penting. Lalu membuka hati terhadap petunjuk ilahi melalui hati kita, menemukan jawaban dalam keheningan dan refleksi pribadi. Maka iman secara personal itu juga sangat dibutuhkan. Saya selesaikan permenungan dan wah, pengajaran. Sebetulnya bukan pengajaran, hanya sharing aja. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan atau ada sharing atau mungkin akan menanggapi atau mau menambahkan dari apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih.